Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu. Teman-teman engineering ya. Pada pertemuan kali ini sebenarnya melanjutkan apa yang ada di video sebelumnya, yaitu cara membuat koker atau kotak gulungan spool ya untuk lilitan trafo kotak murni, begitu ya teman-teman ya. Kokernya seperti ini teman-teman. Pada video yang sebelumnya ini koker masih yang sama begitu ya. Jadi untuk menentukan atau mencari arus DC-nya, yang jelas kita harus menggunakan rumus ya untuk teman engineering ya. Langsung saja, ini koker ya, anggap ini misal 20 ampere begitu ya, buat teman-teman yang punya trafo yang ingin menggulung trafo 20 ampere begitu ya, atau 10 ampere atau double. Ini berlaku untuk semua jenis trafo kotak ya. Rumusnya ini ya, kotak murni maksudnya begitu ya. Baik, kita akan mencari volt pada setiap lilitan itu ya. Caranya ini diukur ya. Mohon maaf ini penggarisnya agak jelek, tapi sekali lagi walaupun jelek ini banyak manfaatnya begitu teman-teman ya. Nah, caranya begitu. Jadi cara ngukurnya dari sisi paling kiri ya, bagian pinggir ini kita ambil bagian ini saja ya. Itu ya. Ini diketahui misal 6,3. Jadi ini menjadi panjang ya teman-teman. Kemudian dari sisi ini ke sisi ini kita ukur juga begitu teman-teman ya. Misalnya ini adalah kalau diukur ya, ini menjadi lebar sama dengan 3,5. Maka ditulis seperti ini teman-teman ya. Jadi panjang sama dengan 6,3, lebar 3,5. Jadi rumusnya adalah panjang kali lebar begitu teman-teman ya. Lanjut teman-teman, panjang kali lebar. Jadi pada penampang ini sudah diketahui panjangnya 6,3 cm, kemudian lebarnya 3,5 cm. Jadi 6,3 dikali 3,5 ya. Hasilnya adalah 22,05 teman-teman ya. Bisa dimengerti teman-teman ya. Kalau tidak mengerti mohon dimengertiin saja begitu ya. Terus kemudian ini 50 ya, aset ini ya. Kemudian dibagi ini teman-teman ya. 20 ini rumus tetap ini ya. 50 ini rumus tetap. Jadi dibagi 2205 misalnya. Sama dengan 2,26 teman-teman ya. Jadi setiap voltnya itu setiap 1 volt pada penampang kotak ini membutuhkan lilitan sebanyak 2,26 lilitan. Oke kawan, dapat dimengerti begitu. Nah,
Untuk mencari, sekarang sudah diketahui bahwasanya setiap 1 voltnya itu adalah membutuhkan 2,26 lilitan. Nah, sekarang bagaimana kita mencari yang 220 volt? Nah, maka dikali dengan ini, hasil dari panjang kali lebar ya, luas penampang ini ya, dikali 2,26 ya. Nih, hasilnya berapa? Hasilnya 497,2 ya. Ini ya teman-teman. Jadi untuk mencari volt ya, arus AC, ini arus AC ya, arus AC teman-teman. Jadi kalau ingin mencari 220 volt dikali 2,26 sama dengan jumlah lilitannya itu 497,2 lilitan, begitu teman-teman. Nah, sedangkan untuk mencari 240 voltnya ya, dikali 2,26 sama dengan 542,4 ya lilitan, begitu teman-teman ya. Silakan saja sambil juga dicek begitu ya, pakai kalkulator. Dan juga ini khusus untuk pemula ya. Ini caranya harus, kalau nggak bisa menghitung, pakai kalkulator saja. Dan untuk mohon maaf untuk yang sudah senior, yang sudah pengalaman, yang sudah ahli ya, kalau penjelasan saya ini ada yang salah, mohon dikoreksi untuk pencinta sound engineering ya. Oke, lanjut sekarang untuk mencari volt DC ya, DC-nya. Nah, teman-teman bisa menentukan ya, kalau yang 10 ampere itu didouble begitu ya, digabung menjadi 1, atau 10 ampere biasa begitu. Biasanya itu kan menggunakan 45 volt ya. Ya terserah sesuai dengan kebutuhan. Misal saja untuk mencari volt DC yang paling rendah, kita tentukan misalnya 25 volt ya. Maka rumusnya tetap saja dikali ini ya, 2,26 begitu teman-teman ya. Maka hasilnya adalah 57,5 itu teman-teman ya. Kemudian untuk mencari volt yang 32 misal, maka dikali 2,2 hasilnya sama dengan 72,32. Terus kemudian 35 misalnya, dikali 2,26 hasilnya 79,1. 40 misalnya ya, dikali 26 ya, sama dengan 90,4 teman-teman ya. Terus sampai 45 ya, sesuai dengan kebutuhan, mau voltasenya paling tinggi berapa, misal 45 ya, 2,26 101,7. Jadi ini bisa dibulatkan menjadi 102. Kemudian yang ini juga untuk yang 25 volt ini dibulatkan menjadi 58 tuh teman-teman ya.
Kemudian yang terakhir mungkin kurang tinggi 50 ya, kalau mampu, misalnya trafonya mampu meredam panas dan juga nanti apa namanya ya, ketika trafo itu dibuat kerennya tidak mampu untuk menampung atau menyerap panas yang begitu tinggi, nanti kan bisa kebakar begitu. Bisa ambil yang ini saja. Kalau besar oke, sampai 60, caranya sama begitu ya, dikali 2,26 misalnya seperti itu. Jadi hasilnya 103 lilitan ya. Jadi ini setiap mencari volt ya 25, sound engineering harus melilit sebanyak lilitan 58 begitu, dan seterusnya. Oke kawan, bisa dipahami atau dimengerti. Kalau tidak mengerti ya mengerti sajalah begitu. Ini untuk yang DC begitu kawan. Untuk mencari ekstranya sama teman-teman ya, sama. Misalnya 12. Nah ini dikali 2,26 sama dengan 27,12 terus 15,2,26 ya, 34 ya. Jadi ini aslinya 33,9, jadi kalau dibulatkan langsung menjadi 34 gitu ya. Langsung saja, nggak pakai ribet. 2,26. Jadi ini 40,68 dibulatkan menjadi 41. Oke kawan, seperti ini untuk menggulung trafo pada penampang ini ya, pada koker ini ya. Jadi untuk menentukan arus besar DC-nya itu AC dan juga ekstranya seperti ini kawan ya. Oke, begitu. Nah, sekarang kawat yang mau digunakan, nggak usah ribet. Kalau pakai rumus mungkin banyak yang kurang paham begitu ya. Bagi yang sudah paham mungkin itu lebih bagus, tapi kasihan yang tidak paham tentang cara menghitungnya begitu teman ya. Kalau saya ya, untuk yang primer, ini primer, yang bagian atas ini primer ya. Primer biasanya kawat ya, ini kawat ya. Saya biasanya kalau 10 ampere atau 20 ampere itu saya menggunakan 1 mili sampai 1,1 mili. Tapi saya biasa menggunakan 1 mili. Kemudian untuk sekunder atau DC, ini AC ya kawan ya. Saya menggunakan ukuran 1,3 atau 1,5 mili ya. Itu teman ya. Untuk sekunder, untuk ekstranya saya biasanya menggunakan ukuran kawat itu 0,6. Nah begitu teman-teman ya. Oke, bisa dimengerti sampai di sini penjelasan saya yang mungkin kurang dipahami begitu ya. Mohon dimengerti sajalah begitu ya. Ya mungkin hanya cukup di sini saja untuk rumus cara atau mencari voltase AC DC maupun ekstranya begitu teman ya. Baik,
Mudah-mudahan dapat dimengerti begitu ya, dan bermanfaat bagi kita, bagi semua yang nonton ya. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan begitu ya. Oke, dari saya Mas Nadim di sini, sampai jumpa. Kita akan ketemu di video berikutnya, yaitu cara menentukan atau mencari ampere pada trafo murni atau kotak murni begitu ya. Oke, sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.